Pemerintah mewajibkan sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS untuk seluruh satuan penyedia program gizi SPPG. Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku pemirsa belum mendapat data resmi berapa banyak laporan SPPG yang belum mengantongi SLHS. Ya, menurut Budi Gunadi, pihaknya membantu mempercepat penerbitan SLHS seluruh SPPG setidaknya dalam 1 bulan ke depan. SLHS dibutuhkan dalam memenuhi standar usaha pengolahan pangan yang telah memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang ditetapkan, sehingga pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi proses pemilihan bahan makanan serta proses masak di dapur MBG. Datanya saya belum dapat secara lengkap ya, tetapi memang sertifikat higien dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya gitu ya, standar juga dari prosesnya supaya baik. Dan diharapkan dalam 1 bulan selesai semuanya. Ini bakal menjamin nggak? Kenapa? Tidak ada lagi. Belum cukup. Memang harus ada juga prosesnya benar-benar dijaga. Dan kita tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti itu. Sementara Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat secara virtual dengan seluruh kepala daerah pada hari ini. Hal ini pemirsa untuk menindaklanjuti sekaligus merumuskan langkah pencegahan terjadinya keracunan makan bergizi gratis. Besok kami dari Kemendagri akan meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian koordinasi kesehatan, koordinasi pendidikan, serta sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Menkes yang akan memberikan alat teknis kepada kepala dinas kesehatan. Juga ada dari BGN, wakil yaitu Bu Nani Esdayang, insya Allah akan hadir. Juga Wamen Dikdasmen, karena nanti ada kepala dinas pendidikan yang hadir. Menindaklanjuti banyaknya kasus keracunan, Badan Gizi Nasional membuka saluran layanan pengaduan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Warga dapat menghubungi 2 nomor resmi dari layanan aduan tersebut. Ya pemirsa, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN menjelaskan hotline beroperasi dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9:22 waktu Indonesia Barat. Dan berikut kontak hotline MBG BGN. Yakni operator 1 di nomor yang tertera di layar televisi Anda pemirsa di 088293800268, kemudian operator 2 yakni di 088293800376. Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di berbagai daerah mendapatkan respon dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bahkan IDAI pemirsa mengirimkan surat terbuka untuk BGN yang berisi 5 poin. Ya, 5 poin penting isi surat terbuka Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk Badan Gizi Nasional, antara lain sebagai berikut pemirsa. Yang pertama adalah keselamatan anak dan kelompok rentan. Yang kedua, keamanan pangan. 3, kualitas dan keseimbangan menu. Yang keempat, pengawasan. Dan yang terakhir adalah mitigasi dan layanan aduan.
Pemirsa, Bupati Kabupaten Bandung Barat Richie Ismail pada Sabtu 27 September 2025 resmi mencabut status kejadian luar biasa atau KLB keracunan massal makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat. Pencabutan status KLB dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal, khususnya angka kesembuhan pasien yang terus meningkat dan tidak terjadinya kasus baru terkait dengan keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor dan Ciamplas Kabupaten Bandung Barat. Status KLB atau kejadian luar biasa resmi dicabut pada Sabtu 27 September 2025. Data terakhir jumlah kasus mencapai 1.315 pasien yang sembuh atau pulang sebanyak 1.241, sementara pasien dalam perawatan sebanyak 74 orang. Sementara itu di 3 SPPG di Cipongkor dan Ciamplas sampai saat ini ditutup untuk kepentingan investigasi. Jumlah kasus 1.315 orang, pasien sudah pulang atau sembuh 1.241 orang, yang masih dirawat 74 orang. Alhamdulillah, kondisi pasien yang masih dirawat menunjukkan progres kesembuhan yang baik. Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB atau kejadian luar biasa resmi kami hentikan. Fokus kami saat ini yaitu memastikan seluruh pasien pulih, sehat, dan segera bisa kembali ke rumah masing-masing. Pemirsa, permasalahan makan bergizi gratis yang menjadi isu nasional turut berdampak pada kerja peliputan jurnalis yang meliput kegiatan kepresidenan. Ya, kartu liputan kepresidenan seorang jurnalis media nasional dicabut pihak istana karena dianggap bertanya di luar konteks saat presiden tiba di tanah air dari New York, Amerika Serikat. Hari ini saya langsung akan panggil Kepala BGN. Ya, seorang jurnalis media nasional yang bertugas meliput kegiatan kepresidenan pamit ke grup WhatsApp yang beranggotakan wartawan istana. Ia menyatakan sudah tak lagi bertugas di istana karena kartu peliputannya diambil oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Alasannya, jurnalis tersebut bertanya di luar konteks terkait MBG saat presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Usai kunjungan ke markas PBB di New York, Amerika Serikat. Sejumlah lembaga pers pemirsa seperti Persatuan Wartawan Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia menyesalkan pencabutan kartu peliputan di istana terhadap jurnalis. Mereka menilai pentingnya menjaga ruang kerja jurnalistik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Berapa pejabat kita akan Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum tahu kini menjadi Sindo Today, Satres narkoba. hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, korban meninggal dunia dan Indonesia 100 orang terluka dalam Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7. Kate berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headlines.